perkenalkan, saya Ria Juwinta Hareva bersama tim saya. Di sini Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Jadi Ibu, tujuan kami datang ke sini ingin melakukan pengkajian dan wawancara tentang bagaimana kesehatan keperawatan Ibu di rumah. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Bersedia. Langsung saja ya Bu ya, kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Hajar Kusmini. Ibu Hajar Kusmini. Jadi Ibu di dalam keluarga ini terdiri dari berapa orang ya Bu ya anggota keluarganya? 5. Terdiri dari 5 orang. Itu siapa-siapa aja ya Bu ya kalau boleh saya tahu? Kan nomor 2 sama anaknya 3 orang. Oh berarti terdiri dari ibu, terus ada anak Iya, ibu, menantu. ada menantu dan 3 orang cucu ya Bu ya? Oke. Selanjutnya Ibu untuk sebelumnya apakah anak atau cucu-cucu Ibu udah pernah diimunisasi? Pernah diimunisasi, berarti lengkap sama imunisasi BCG, polio, DPT, hepatitis sama campak ya Bu ya? Pernah diimunisasi? Iya ya. Oke, lanjut Ibu. Biasanya nih setiap hari, sehari-harinya apakah misalnya Ibu mau memasak atau misalnya mau makan, Ibu mau masak sendiri atau beli di luar ya Bu ya? Catering. Itu alasannya kenapa ya Bu yang mau suka atau suka cateringan gitu? Bukan apa, kalau udah masak sendiri nanti repot. Oh, repot. Masakan sebejat pun nggak habis ya kan. Oh, Baru kalau beli catering aja apa dimasak udah makan. Catering sama iya sama dia sendiri kan. Oke Ibu, selanjutnya Ibu saya mau nanya nih, otomatis kan kalau misalnya ini Ibu udah pernah memasak, entah pernah masak sayur kan Bu ya? Pernah. Jadi kalau misalnya Ibu mau masak sayur itu biasanya Ibu potong-potong dulu baru dicuci atau dicuci dulu baru dipotong-potong? Ya itulah makanya mungkin salah ya. Kalau saya dipotong dulu baru cuci. Oh, dipotong dulu baru cuci ya Bu ya? Cuci dulu ya. Tapi bagusnya sih Bu ya, kalau misalnya Ibu mau masak sayur itu dibersihkan dulu menggunakan air mengalir baru dipotong-potong ya Bu ya? Oke. Selanjutnya Ibu, saya juga mau bertanya nih Bu, misalnya ini sehari-hari Ibu ada kan pola istirahat dan tidur Ibu, biasanya itu kalau misalnya tidur siang itu berapa jam ya Bu ya dalam sehari? Kurang lebih 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam ya Bu ya, biasanya itu tidur dari jam 12 sampai jam 3 atau jam setengah 3 gitu ya Bu ya? Biasanya jam 8 karena pagi kan sahur jam 3 udah bangun. Paling ngantuk itunya. Jam 3 sampai pagi subuh. Sampai jam 8 baru pulang. Jadi jam 8 sampai jam 11 lah tidurnya. Oh berarti Karena sahurnya kan malam itunya. Oh berarti biasanya kalau misalnya istirahat tidur Ibu siang itu 3 jam itu ya Bu Ya ya? gitulah. Misalnya nih Bu, kalau misalnya Ibu mau tidur siang hari, apakah Ibu pernah nggak sih mengalami kesulitan untuk tidur? Pernah. Pernah ya Bu? Ada kalanya kalau udah memang waktunya mau ngantuk, kalau nggak tidur, udah apa ya tidur. Tapi kalau udah ngantuk, main tidur aja, biar baru bisa gitu ya, tidur. Bu. Kalau Jadi Ibu, ini maaf, kalau seandainya ibu nggak bisa tidur nih, Iya. itu ibu harus pernah minum obat untuk mengatasinya atau gimana? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus kalau nggak bisa tidur itu gimana cara gimana nggak bisa solusinya? tidur, paling baca Quran. Kalau baca Quran kan ngantuk, amarnya tertidur. Oh, iya. Kalau belum mau Cari tidur, pernah. kesibukan sendiri ya lah ya kalau nggak Iya. bisa tidur. Oke Bu, selanjutnya Ibu, apakah Ibu ada nggak sih olahraga atau mengikuti terapi-terapi itu Bu? Kalau dulu ada senam, Oh, latihan. senam. Kalau sekarang ya kalau umpamanya ada sakit sedikit terapi aja, punya terapi sendiri. Biasanya kalau misalnya Ibu terapi di rumah sendiri ya Bu Iya. ya? Oh, Itu ada bantuan Betul. dari perawat atau Nggak ada. mandiri? Dulu pernah waktu sakit, jadi ada kawan pergi ke Nugabes, terapis itu baiklah kaki ini. Jadi belakangan ini kawan itu ngajak di Kapten Muslim makan karena tahu bener beli sendiri. Makanya kalau udah sakit, pernah jatuh sakit, nggak mau ditusuk, kusuk sama sakit. Maka terapi aja. Terapi aja. Oh, Alhamdulillah, terapinya enak. di mana Bu? Di rumah. di rumah. Iya. Oh. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Biasanya kalau sehari-hari ini kan Bu, Ibu mandi itu berapa kali ya Bu ya dalam sehari mandinya? Ya usahakan kalau kami usahakan begitu mau sholat mandi. Karena kan mau bersih, ganti baju gitu ya. Kalau enggak ya 2 kali aja sehari kan, Oh. pagi, sore, siang gitu. Jadi kalau misalnya sholat itu berapa kali sehari Bu? Kalau misalnya sholat 5 kali sehari. Iya. Jadi gosok giginya juga 5 kali ya Bu ya? Iya. Oh, iya Bu.
kalau puasa ini istilah nggak puasa ini lah ya kan. Iya. Karena katanya kalau umpamanya mulut orang puasa tuh seperti kesturi, makanya nggak boleh kumur-kumur kalau puasa itu ya. Berarti ibu juga kalau misalnya mau keramas itu berapa kali ya Bu ya? Dalam seminggu atau sehari itu berapa kali? Ya paling kita 2 kali, sekali, pas seminggu. Oh seminggu. Keramas, kan? Kita sekali 2 hari ya Bu ya? Sekali. Gitu lah ya. Iya, dalam 2 hari. 2 kali. Baik Bu, saya ingin bertanya nih. Kan kita sekarang bicara soal kesehatan. Tentang, maaf sebelumnya ya Bu ya. Iya. Tentang riwayat kesehatan untuk keluarga ada nggak misalnya hipertensi atau semacamnya? Waktu tahun 19 saya berangkat haji, Hah? kan meningitis, itu diperiksa kena jantung. Makanya kalau umpamanya kalau mesti dikawan 3, kursi roda, tongkat atau kawan. Itunya pesan dokter itu. Berarti ibu ada penyakit hipertensi ya? Sama meningitis dulu ya Bu ya riwayat. Enggak, meningitis itu perobatan waktu mau berangkat haji. Kita kan dites, itu lah makanya di situ ada kelainan jantung. Oh, berarti riwayat penyakit ibu sebelumnya ada hipertensi sama jantung ya Bu ya? Sampai sekarang masih hipertensi kan Bu? Iya. Iya masih ada ya. Jantung. Serang jantung pun masih ada kan sekarang? Ya gitulah. Suka terkejut. Oh, gitu ya. Kalau dengar suara bising saya nggak bisa ya kan. Itunya. Jadi Bu, riwayat hipertensinya sudah dalam satu keluarga atau cuma ibu saja? Bunda ada. Bunda saja. Gini gara-gara waktu itu COVID. Jadi kan bunda diundang untuk Divaksin. divaksin. Divaksin ya. Jadi waktu itu kan di tes seragam tinggi, makanya nggak berani dan itu Vaksinnya. bunda itu ya karena tesnya tinggi. Oke Bu, selanjutnya kami mau nanya-nanya ya biasa liputan lingkungan keluarga. Iya. Jadi Ibu, biasanya nih Bu, ini rumah milik sendiri ngekos atau disewa ya Bu ya? Ya sendiri. Udah milik sendiri ya Bu ya? Ini alat penerangannya listrik ya Bu ya? Ini Bu, Ibu kalau misalnya mau buang sampah itu udah ada tempat sampah sendiri ya Bu ya? Ada. Biasanya kalau pembuangan sampahnya dibuang di mana Bu? Ada kutipan sampah. Oh, dikutip Iya. di rumah-rumah ya Bu Kita ya? bayar lah setiap bulannya kan. Jadi ini Bu, sumber air dalam keluarga dari mana ya Bu ya? Sumur bor. Dari sumur bor. Jadi dari sumur bor itu diminum atau enggak? Enggak diminum. Jadi sumber air minumnya dari mana itu Ibu? Air galon. Oh, jadi beli air galon. Air galon isi ulang ya Bu ya? Iya. Tensi Bu pernah tinggi, paling tinggi berapa Bu? 190. 190. Pernah di atas itu nggak Bu lagi? Kemudian ya. Belum pernah, yang mudah-mudahan Bu. Mau di tensi Bu, mau Sebelumnya Ibu rileks ya Bu? Iya. Oke. Dimulai ya Bu? Iya. Jembitan napasnya ya Bu. Baik Ibu, tensi Ibu sekarang 180/100 ya Bu. Ibu mengalami hipertensi ya Bu. Dilepas ya Bu. Oke Bu, makasih ya Bu. Sampai panggung setinggi ya. Iya Bu, tekanan darah Ibu kan udah 180/100 ya. Dia itu tekanan darah Ibu sekarang tinggi ya Bu ya. Jadi saran dari saya Ibu, untuk mengurangi tekanan darah, Ibu usahakan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dengan garamnya rendah ya Bu ya. Selanjutnya Ibu usahakan untuk pola istirahatnya dijaga ya Bu ya, apalagi di malam hari usahakan itu istirahatnya 8 jam per malam ya Bu ya.
Terus ibu usahakan untuk banyak olahraga, misalnya ibu melakukan senam biar tekanan darahnya rendah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ibu bisa mengonsumsi jus timun untuk mengurangi tekanan darah, bisa juga mengonsumsi buah dan sayur yang banyak ya Bu ya. Untuk senamnya tadi itu boleh dilakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu ya Bu ya. Saya sarankan untuk melakukan senam aerobik untuk kebugaran. Kemudian itu bisa dilakukan secara mandiri. Itu bisa dilakukan di pagi hari ya Bu ya. Kemudian untuk jus timunnya ibu bisa mengonsumsi satu gelas per hari di malam hari sebelum tidur ya Bu ya. Baik Bu, kita kan sudah banyak ya wawancaranya, pengkajiannya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya untuk harapan Ibu untuk keluarga kedepannya apa kira-kira? Mengharapkan kesehatan. Iya, kesehatan. Kesehatan, berkatnya juga berlimpah ya. Amin. Semoga diberi umur yang panjang ya Bunda ya. Baik Ibu, demikian pengkajian dan wawancara yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selanjutnya kami mohon jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf ya Bu ya. Kami undur pulang ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu.